Jadi bukan hanya tentang looks-nya kita, tapi kita juga harus punya isi. Kita nggak tahu apa-apa, terus naik bis, terus tiba-tiba, kamu jadi tour guide ya? Kan kamu tahu wisata. Kita kan nggak tahu apa-apa nih kan? Bilang bahwa kopi itu adalah pilar kayak sosialisasi, pembukanya dari semua pembicaraan. Tribuners, Duta Wisata adalah ajang tahunan yang digelar oleh Dispora Par Balikpapan. Dan biasanya Tribuners ya, setiap tahun tuh ada ratusan, puluhan atau mungkin bahkan hingga ratusan anak muda yang mengikuti ajang ini Tribuners. Nah, namun yang namanya kompetisi ya, pastinya orang-orang yang keluar sebagai juara hanyalah mereka yang best of the best nih Tribuners. Nah, kira-kira nih Tribuners nih, ada nggak ya tips khusus dari teman-teman kita yang saat ini menjadi narasumber kita nih, terkait dengan bagaimanakah mereka mengikuti kompetisi ini dan kemudian akhirnya bisa keluar sebagai juara. Nah, untuk itu Tribuners, bersama dengan Bella saat ini kita sudah kedatangan narasumber spesial. Yang pertama ada Tabah Rumeksa dan juga Farah Faye selaku Duta Wisata Kalimantan Timur 2021 untuk kategori Best Presentation. Halo teman-teman. Halo. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah baik. Tribuners, kalau saya ngeliat mereka berdua ini berasa melihat flashback ke masa lalu saya gitu ya, dimana saya rasanya tidak seberguna mereka berdua. Enggak, bercanda teman-teman. Oke, langsung saja nih ke Tabah dan juga Farah. Mungkin dari Faye dulu ya, sorry. Oke, terkait dengan kegiatan atau kesibukan kamu selama ini tuh kira-kira apa saja? Kegiatan saat ini itu paling pertama sih kuliah. Oke. Jadi sekarang lagi semester 5 jurusan sastra Inggris dan kuliahnya kebetulan di Balikpapan. Oke, kuliah Masih di Balikpapan. Selain itu juga Farah lagi mendalami tentang kopi. Kopi? Iya, Wow. benar. Jadi kayak Farah sekarang ini lagi sering-seringnya main sama barista-barista di Balikpapan. Itu selain dari bermain itu menghasilkan Farah untuk bisa freelance di acara kopi jadi MC. Oke. Selain itu juga jadi juri. Oke. Dan ya sejauh itu seperti itu sih. Oke, agak jauh ya dari kopi kemudian ke jurusan ke sastra Inggris. Oke, itu apa? Kenapa bisa seperti itu sejauh itu kira-kira? Karena berdasar dari kutipan dari satu teman bilang bahwa kopi itu adalah pilar kayak sosialisasi. Pembukanya dari semua pembicaraan. Oke, seharusnya di sini Tribuners ada kopi ya di depan kita ini ya. Harusnya tadi Faye bawa kopi ke sini. Aduh, nanti lain kali di segmen berikutnya bawa kopi ya. Boleh, Sekalian boleh. kita ngobrol sambil ngopi, kan enak ya Tribuners ya. Oke, selanjutnya untuk Tabah sendiri, kira-kira kesibukan sama ini kamu apa tuh? Oke, kalau kesibukan aku untuk saat ini sama juga kayak Farah. Kuliah. Kopi juga? Kuliah. Oh enggak, oke kuliah. Tapi kalau Farah kan kalau kopi itu berarti di minuman ya? Iya. Kalau aku itu sekarang lagi fokus di namanya makanannya, karena aku kuliah di Culinary Art School di Balikpapan juga. Dan sebenarnya kalau ditanya kenapa sih suka makanan segala macam, ya karena mungkin itu adalah dua hal ya, minum dan makanan. Nggak bisa dipisah. Oke, wow, luar biasa sekali ya mereka berdua ini. Kalau boleh tahu nih, kira-kira dari kalian berdua itu tugas Duta Wisata tuh apa sih? Mungkin dari Tabah dulu nih. Oke. Kalau dari aku ya, Duta Wisata itu menurut aku tuh sebuah wadah di mana itu semua anak-anak muda bisa look up to pariwisata, karena emang dunia kami di sini adalah pariwisata dan juga tugas kami itu adalah aktif. Jadi peran antara pemerintah dan juga teman-teman yang ada di luar semua. Oke, kalau Faye gimana? Jadi kan sebenarnya Duta Wisata itu ada 3 perannya. Jadi ada inisiator, edukator, dan juga promotor. Ya. Nah, jadi kita disitulah sebagai seorang Duta Wisata itu bisa mempromosikan tempat wisata, mengedukasikan, dan juga menggerakkan sebuah ide sebagai inisiator untuk memajukan kota kita, kota Balikpapan. Oke, luar biasa sekali. Di umur muda seperti Tribuners ya, mereka berdua benar aktif loh Tribuners. Selain dari tugas mereka sebagai seorang mahasiswa, mereka juga aktif mengikuti ajang atau kompetisi Duta Wisata. Tapi satu hal ya yang membuat saya penasaran sebenarnya, apa sih motivasi dari kalian berdua nih sehingga bisa mengikuti ajang ini? Apakah mungkin karena kebetulan nih Tribuners, mereka berdua kesukaannya untuk saat ini itu bergerak di bidang kuliner, sehingga ya udah deh sekalian ngikutin jadi Duta Wisata gitu biar bisa sekali mempromosikan brandnya mungkin, atau bagaimana nih kira-kira dari Faye dulu? Jadi sebenarnya awalnya itu kalau Farah, saya itu lebih ke ingin relasi. Oke. Jadi berawal dari situ sih, sama ingin meluaskan diri karena kan Farah sebenarnya anaknya introvert. Jadi kayak pengen bisa berkomunikasi dan juga bersosialisasi sama orang. Selain itu juga karena Farah kan di sini
pindah dari Belanda. Oke. Jadi memang hidup di sini udah kayak berkembang dan maju bersama Kota Balikpapan. Pengen lagi untuk mengembangkan Kota Balikpapan agar bisa lebih dilihat keindahannya, melainkan Oke. dari sebagai kota minyak saja. Jadi seperti itu. Oke, berarti memang mulanya itu kamu ikuti ajang ini dimulai dari apa kesadaran atau awareness kamu sendiri terkait dengan pariwisata yang ada di Kota Balikpapan. Benar. Seperti itu. Oke, kalau boleh tahu tadi background kamu sebelumnya pindah dari Belanda atau bagaimana? Ya, jadi aslinya saya lahir di Belanda. Oke. Jadi umur 5 tahun baru pindah ke Balikpapan karena dulu itu Balikpapan tempat lahirnya nenek. Oke. Jadi papa berpikir kayak, oh mungkin kita pindah ke tempatnya nenek dulu lahir. Jadi akhirnya ya dari 5 tahun sampai sekarang lah masih berkembang di Balikpapan. Wah, luar biasa sekali ya Tribuners ya. Kalau kamu sendiri gimana kira-kira Taba? Apa motivasi kamu mengikuti ajang ini kemarin? Oke, ini mau yang mana nih, yang seru atau yang kayak sebenarnya kalau dari awal itu ngelihat temen sih. Jadi ada salah satu teman dulu, itu angkatan duta wisata sebelumnya juga, terus teman dekat. Dan emang kehidupannya dia selama menjabat tuh seru lah, kemana-mana, jalan-jalan, ketemu sama orang-orang yang penting gitu. Dan sebenarnya kalau dari dalam hati, saya tuh suka banget sama yang namanya pariwisata. Oke. Ingin banget terlibat gimana sih caranya pemerintah untuk ngebuat atau juga merencanakan sebuah tempat pariwisata yang baru. Dan ya mungkin duta wisata untuk kita yang masih muda adalah satu tempat ya, bagaimana kita aktif dalam berpariwisata dan juga bisa mensuarakan. Nah mungkin itu salah satu motivasinya. Dan ya ketika udah jadi duta wisata, semua yang Taba lihat dulu itu tuh apa ya, udah kejadian semua, jalan-jalannya, terus ketemu orang-orang pentingnya gitu. Oke, berarti memang sebenarnya sih motivasi awalnya sekali lagi dimulai dari kesadaran kalian berdua terkait dengan pariwisata yang ada di Kota Balikpapan. Nah, cuma saya belum mendapatkan ya poin dari pertanyaan saya tadi. Nah, kalian berdua ini kan punya background, satunya suka kopi nih ya, satunya itu sedang mengembangkan terkait dengan makanan dan lain sebagainya. Kedepannya kalian berdua tuh ada konsep nggak sih atau ada pemikiran baru nggak sih terkait dengan bagaimana nih? Karena kan wisata itu kan sekali lagi selain tempat, seperti kamu katakan juga ada tadi terkait dengan wisata lain seperti kuliner gitu ya. Ada nggak sih ke depannya kalian berdua pengen kayaknya mengembangkan wisata kuliner yang ada di Kota Balikpapan karena memang suka gitu, satuin kopi atau makanan. Kira gimana tuh Farah? Oh ya, jadi sebenarnya dari sebelum kita berangkat ke provinsi, Iya. kita itu punya sebuah visi misi. Oke, apa Berawal dari kata spirit. Nah, spirit itu kalau dijabarkan jadi sustainable, potential, innovative, ready, involved, and tangible. Nah, di situ kita ngambilnya innovative sih. Oke. Karena kita ini kan dari background yang food and beverage ya. Iya. Betul kan? Jadi kita ada buat inovasi produk menggunakan bahan-bahan dari Kota Balikpapan. Oke, wow. Jadi kan sektor pariwisata itu luas sebenarnya Iya, konsep-konsepnya. betul. Iya. Nah, kita ngambilnya kalau untuk Taba dari CBT atau Community Based Tourism. Oke. Jadi tempatnya itu di Kampung-Kampung Kang Bejo. Oke. Jadi di Sumberjo itu kan siapa sih yang bakal nyangka kalau Kota Balikpapan itu di tengah-tengah ada lahan kangkung yang Kangkung luas gitu ya, gitu. betul, betul. Nah, jadi kita ambil konsep dari situ. Kenapa kita nggak membantu masyarakat yang di situ? Dari konsepnya CBT saja itu adalah menggerakkan sebuah ide dari masyarakat. Masyarakat itu punya ide, mengembangkan lalu juga menjual apa yang bisa dijual, jadi daya tarik untuk tempat wisata tersebut. Tapi Oke. selain dari CBT, Farah mulai dari komoditas buah naga. Oke, yang ada di Kota Balikpapan juga. Iya, Oke. karena kebetulan buah naga itu dijadikan komoditas asli dari Kota Balikpapan. Nah, jadi akhirnya Farah buat kopi buah naga atau kopi buna. Kalau si Taba buat nakuta, nugget kangkung Taba. Wow, cool banget ya mereka berdua ini ya. Dan memang sekali lagi ya Tribuners ya, background kalian di bidang apa istilahnya di bidang food and beverage itu mendukung kalian juga untuk kemudian menjalankan atau memberikan konsep baru dan program baru terkait dengan pariwisata yang ada di Kota Balikpapan. Wah, unik banget loh. Karena kan jarang banget ya Tribuners ya, ada yang namanya wisata kuliner kangkung gitu kan, dan kopi buah naga aku juga baru pertama kali dengar. Seharusnya dibawa Farah ke sini, taruh depan sini kan, sekalian kita ngobrol-ngobrol sambil ngopi. Oke, selanjutnya nih pertanyaan berikutnya terkait dengan aktivitas atau status kalian ya sebagai duta wisata. Tentunya pasti ada suka duka dong yang kalian alami selama mengikuti kompetisi ini, kemudian akhirnya terpilih dan menjalankan program kalian. Nah, kira-kira bisa diceritakan gak nih suka duka yang kalian alami? Mungkin dari Tabah dulu. Oke, kalau sebenarnya lebih banyak sukanya sih. Tapi kalau dukanya, mungkin selama kemarin persiapan untuk maju ke provinsi. Jadi kan awalnya itu kami dipilih tuh dari tingkat kota dulu. Nah, mewakili kecamatan masing-masing.
habis itu kita berangkat ke provinsi. Iya. Dan mungkin di waktu provinsi itu kalau dibilang duka karena apa ya, jarang banget ketemu temen, ya kan? Nggak Dan- main ya? Iya, nggak main. Oke. Terus juga sedikit banyak dunia kuliah itu agak terganggu karena kegiatan kita juga padat dari pagi sampai malam. Habis itu begitu terus selama hampir 2 bulan terakhir ya. Ya benar. Sebelum kita berangkat. Mungkin itu dukanya. Tapi kalau sukanya, saya ketemu sama banyak sekali orang-orang yang penting. Kayak kemarin pas Pak Sandiaga Uno datang ke Balikpapan, Oke. akhirnya saya kesempatan untuk jadi ajudannya atau pendampingnya selama kegiatan tersebut gitu. Jadi kayak lebih banyak sebenarnya sukanya gitu. Oke, dan memang ya Tribuners ya, dengan keberanian mengikuti ajang seperti ini tuh akhirnya peluang-peluang lain pun terbuka seperti itu ya. Nah, kalau Deva rasanya kira-kira gimana? Kalau Farah sih suka duka itu pasti ada. Betul. Jadi kayak kalau sukanya itu memang kita berkunjung ke tempat wisata juga. Kita bisa lebih memahami. Jadi kalau biasanya kita ke tempat wisata kita nggak ketemu sama orang yang menjaga tempat itu biasanya kan. Kalau karena ini seperti kemarin kita ke kampung-kampung, kita bisa bertemu langsung, bisa coba nanam kangkung, ngambil kangkung, mengolahnya juga. Jadi kayak lebih bisa langsung berkontribusi. Tapi kalau memang dukanya ya pasti kita ada lelah lah, setiap manusia Betul. manusia ada batas lelah, tapi dalam lelah itu karena kita senang menjalaninya, jadi kayak fun-fun aja. Oke, dan memang ya Tribuners ya, waktu kita tuh kan terbatas ya, semua orang memiliki waktu hanya 24 jam satu hari gitu. Dan kalau memang misalnya menjadi anak muda yang aktif, tentunya ada hal yang harus kita bayar gitu ya, selain dari tenaga dan juga waktu memang harus dikorbankan seperti itu. Nah, terkait dengan suka duka lagi tadi ya, dan kalian katakan bahwa memang lebih banyak sukanya nih. Kira-kira kalau buat teman-teman di luar sana yang ingin mengikuti ajang serupa, ada nggak sih tips atau trik dari kalian berdua supaya nih kira-kira kalau bisa nih bisa memenangkan ajang ini juga, dan kalau bisa juga ya bisa ngikutin jejak kalian berdua nih memenangkan tuh kategori best presentation. Dari Farah duluan. Kalau Farah sih mulainya dengan quotes-nya practice makes perfect. Oke. Karena kalau kita misalnya latihan terus, tentunya kita bakal dapat percaya diri. Karena setiap orang kalau ikut lomba itu yang kekurangan percaya dirinya. Betul, setuju. Dengan mengetahui percaya diri kita harus tahu kekurangan dan kelebihan kita. Tentunya, karena dari kekurangan kita bisa mengembangkan kelebihan kita. Jadi itu sih, karena Farah selama ikut lomba itu yang kurang pedenya aja. Karena insecure ngelihat orang lain. Betul, setuju. Dengan prestasinya, dengan tingginya, dengan badannya, itu yang membuat Farah insecure. Tapi selain dari itu, ternyata pengetahuan kita itu lebih penting juga. Oke, setuju. Berarti memang harus kita mau nggak mau ya Tribuners ya, untuk memulai sesuatu itu kita memang harus percaya diri ya, memang harus memaksa diri kalau bisa dibilang seperti itu. Betul. Nah, kira-kira kalau udah tabah sendiri itu gimana kira-kira kamu? Oke, mungkin teman-teman semua yang belum tahu kalau di dunia pageant tuh pasti dibilang, ih aku nggak bisa ikut nih, karena aku nggak ganteng, nggak cakep gitu kan. Sebenarnya kalau kita sendiri itu ada yang namanya 4D, brain, beauty, behavior, sama braveness. Nah, itu salah satu hal yang harus kita kembangin. Jadi bukan hanya tentang looks-nya kita, tapi kita juga harus punya isi. Betul, setuju. Terus juga kita harus berani, karena kalau di duta wisata, ya mau gimana pun kita cepet tanggap gitu loh. Kayak dulu pengalaman pernah, kita nggak tahu apa-apa, terus naik bis, terus tiba-tiba, kamu jadi tour guide ya? Kan kamu duta wisata. Kita kan nggak tahu apa-apa nih kan. Tapi ya karena berani, dan untungnya pada saat itu kita ngerti apa aja yang dilakukan, jadi ya berusaha untuk mending yang penting tuh seperti itu sih. Jadi antara itu braveness, behavior, beauty, dan satu lagi adalah brain. Oke, ini sebenarnya sesuatu yang unik ya Tribuners ya, karena kan banyak orang yang berpikir kemudian ketika mengikuti pageant atau kompetisi atau ajang seperti ini gitu ya, yang penting ya udah looknya oke gitu kan. Nah, cuma sekali lagi balik tadi ke statementnya Tabah, itu kita juga harus punya brand, harus punya pengetahuan atau punya insight yang kemudian bisa kita bagikan ya ke orang lain. Nah, dari kalian berdua sendiri itu gimana sih kira-kira untuk mendapatkan atau menambah insight kalian sehingga ketika kalian datang ke orang lain, ke masyarakat khususnya, nggak datang dengan sorry itu say looks aja, tapi juga dengan sesuatu yang bisa kalian bagikan. Nah, kalau dari kamu Farah gimana tuh kira-kira menambah insight kamu itu? Belajar, banyak Setuju. membaca. Itu seharusnya ini tuh sebenarnya bukan pertanyaan yang harusnya saya tanya. Emang harus belajar gitu ya. Nah, dari teori langsung praktek. Itu harus gitu juga, harus diseimbangin. Karena kalau teori aja kita nggak bisa apa-apa. Setuju. Dengan kita terjun langsung kita bisa ngelihat, bisa dapat experience-nya dari teori itu.
Oke. Kalau Farah kayak gitu sih. Oke, berarti kamu belajar di belakang, kemudian ketika kamu punya kesempatan atau waktu untuk membagikan itu kepada orang lain, let's do it gitu ya. Benar. Nah, kalau kamu sendiri gimana, Tabah? Kalau Farah kan tuh senengnya baca ya. Iya. Kalau aku sendiri itu lebih seneng kayak ngelihat sekarang apapun Oh. konten yang ada, Mhm. baik itu audio, terus visual, itu bisa jadi bahan pembelajaran kita. Oke, betul. Terus juga ngobrol kayak gini. Iya. Ngobrol itu salah satu cara terbaik menurut aku buat masukin insight kita. Jadi kayak kita kenal orang ini, oh dia punya pemikiran gini. Oh, kita dapat nih sebuah insight itu. Dan kalau di Duta Wisata sendiri, karena emang kita senior juga banyak, itu pasti hal yang wajib ada namanya sesi sharing. Oke, Dan, setuju. itu salah satu cara kita buat belajar baik itu di pariwisata maupun kehidupan bersosial kita gitu. Oke, berarti itu memang yang harus kita ini ya Tribuners yang kita pegang, di mana tadi seperti kata Farah, yang pertama itu adalah belajar gitu ya. Belajar sendiri itu udah pasti ya, udah harus banget. Yang kedua juga kata Farah tadi, ketika kita memiliki waktu atau kita memiliki peluang untuk membagikan itu, just let's do it gitu ya. Jangan takut gitu. Nah, kalau tadi dari Tabah bilang bahwa memang cara belajar itu tuh bukan hanya dari kita baca sendiri aja, tapi bisa juga dari sharing ke orang lain, dan juga mungkin dari ngobrol-ngobrol seperti ini. Dan semoga saja ngobrol-ngobrol kita pada hari ini tuh bisa mendatangkan insight baru buat kalian semua ya. Oke, terakhir nih untuk Farah dan juga untuk Tabah, kira-kira ada nggak sih ajakan atau dua patah kata yang bisa kalian sampaikan nih ke teman-teman Tribuners di rumah supaya anak-anak muda di Kota Balikpapan itu tuh nggak takut untuk mengikuti ajang seperti ini. Dan kira-kira kalau misalnya mereka udah punya keberanian nih, gimana caranya untuk mendaftarkan diri di ajang ini, dan kalau bisa nih lolos nih ngikutin jejak kalian berdua menjadi juara. Gimana nih Farah dulu? Kalau Farah sih persiapin diri dulu pasti. Persiapinnya itu setuju. dengan cara kayak Farah mungkin 3 tahun Farah nih mikir-mikir untuk ikut Duta Wisata. Tapi karena 3 tahun itu, selama 3 tahun Farah belajar apa sih yang harus dibutuhkan, yaitu tadi 4B salah satunya. Oke. Berarti yang Farah prioritaskan adalah Farah harus punya knowledge tentang Balikpapan. Setuju. Maupun Balikpapan ataupun Kalimantan Timur. Gak hanya, karena kita kan bukan hanya main di hanya di Balikpapan aja. Iya. Nanti kan kalau misalnya menang pasti ke provinsi. Berarti otomatis kita harus pelajarin juga tentang Kalimantan Timur. Oke. Selain dari itu juga Farah belajar gimana cara merawat diri tentunya. Wow, Karena kan bener itu sih. juga masuk beauty kan. Betul. Jadi cara kita berpenampilan di depan orang, kita nggak bisa kan berpenampilan kayak biasa aja Oke, pastinya. Kan nanti jadi perbincangan sih pasti tentunya. Selain dari itu kita harus punya ide-ide yang Setuju. untuk apa sih yang bisa dikasih untuk Balikpapan. Kita tuh sebagai anak muda kan pasti punya ide-ide yang lebih wow gitu. Betul. Karena majunya teknologi juga kan, kita nih lebih paham tentang itu. Nah, kalau Farah sih seperti itu. Oke, berarti memang yang pertama itu adalah dari segi pengetahuan kita ya, knowledge itu memang harus ditambah. Kemudian juga dari situ nanti akan mengantarkan kita bagaimana nih kira-kira kita membuat konsep baru atau ide baru terkait dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Dan yang ketiga nih, yang terakhir yang penting banget, sebenarnya bisa dibilang penting, bisa dibilang juga enggak gitu, kayak itu terkait dengan penampilan kita. Karena betul. Karena sekali lagi penampilan itu ya mau nggak mau menunjang seperti itu ya. Nah, kalau Tabah sendiri kira-kira gimana tuh? Oke, kan tadi kalau Farah tuh udah tahu ya bagaimana mempersiapkannya, Iya. gimana. Mungkin kalau aku yang bagian ngajak-ngajaknya. Iya. Karena udah diambil semuanya gitu Iya, bener. jawabannya. Tapi emang udah komplit banget sama Oke. si Farah ini. Tapi gini deh, buat tahun depan, karena teman-teman semua kayak kita kan udah mau hampir lengser nih yang di kota. Oke. Udah hampir di masa jabatan kita. Udah hampir pensiun gitu ya. Betul. Dan mungkin buat teman-teman semua, kalau mau daftar bisa langsung saja dikepoin di Instagramnya fdwb_balikpapan Ya. atau BPP. Terus karena di situ ada banyak banget konten-konten, nantinya pasti bakal ada dikasih tahu informasi mengenai pendaftaran untuk Ya. selanjutnya. Jadi buat teman-teman semua, persiapkan tadi apa yang dibilang Farah, dan tentunya jangan pernah takut sih, karena Betul, setuju. kayak kita berdua ini bukan ujung gitu. Bahkan kalau kalian di awal itu nggak masuk atau gagal, ada banyak banget potensi-potensi lagi yang mungkin bisa kalian masukin. Dan mungkin untuk saat ini Iya. kami berdua nih jalannya di sini. Iya. Gitu. Oke, dan Tribuners kita berharap Duta Wisata khususnya untuk kategori Best Presentation pada tahun itu nggak hanya berhenti di kalian berdua aja gitu ya, tapi kalau bisa nih dalam pemilihan atau ajang serupa di tahun yang akan datang tuh bakal banyak lagi anak muda yang tentunya lebih berpotensi yang ingin mendaftarkan diri mereka seperti itu. Karena sekali lagi Tribuners ya, yang tahu nilai diri kita tuh hanya kita gitu, dan untuk menunjukkannya ke orang lain gimana caranya ya emang harus kita show up gitu ke orang gitu kan. Dan sekali lagi terima kasih untuk Tabah dan juga Farah
yang pada hari ini udah luar biasa banget datang di Obsesif dan menyampaikan insight-nya, menyampaikan pengalamannya terkait dengan ajang Duta Wisata sendiri. Sekali lagi terima kasih Taba Terima kasih. dan juga Farah. Dan Tribuners, untuk itu jangan lupa saksikan Obsesif berikutnya karena tentu saja ya kita akan menghadirkan berbagai macam narasumber yang bisa mendatangkan insight atau wawasan baru buat kita. Untuk itu saya Bella Evangelista. Saya Muhammad Tabah. Dan juga Farah P. Hogerforce. pamit undur diri dulu, sampai jumpa di Obsesif berikutnya. Bye.